Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kalayan kodo sareng inayah Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang berbahagia ini di hari ke-23 Kamis 23 Muharram 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan, masih ada jatah sisa umur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ikhwatu iman, ahlul Quran, ashabul Quran, sadaya tashkil pimpinan wilayah bi'ah Quraniyah, sadaya tashkil pimpinan wilayah sareng sadaya da'iyah PW Persistri Jawa Barat, anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari Kamis ini adalah Ibu mendapatkan amanah yaitu untuk menafsirkan surat At-Takwir, surat ke-81 At-Takwir ayat 8 sampai dengan ayat 14. Sumuhun mangga urang diaoskeula ibu-ibu sareng A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat At-Takwir setelah di Kamis yang lalu Al-Ustadzah Hajjah Ela Kamilawati SPDI telah menyampaikan dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dan ini masih nyambung ibu-ibu. Betapa kita Masya Allah takutnya dengan hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Al-ayat dan seterusnya. Alhamdulillah kita telah mendapatkan ilmu dari Al-Ustadzah Ela dulu. Dan ini penting sekali untuk terus dimurojaah, diulang. Insya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat ini adalah, dan ini masih sambungannya tentang kiamat, fenomena kiamat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idza. Dan ini ibu-ibu maaf, dalam Ibnu Katsir untuk ayat 8 dan 9 itu disatukan.
Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Wa idza, dan apabila al mau'udatu, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Nanti para bayi-bayi yang dibunuh di zaman jahiliyah dan jahiliyah yang sekarang juga, Masya Allah, bayi-bayi itu dibunuh, nanti akan ditanyakan kepada bayi-bayi itu, kenapa dibunuh, dosa apakah, dosa apa kamu para bayi itu sampai dengan dibunuh, utilat, dibunuh. Surat At-Takwir ayat 8 sampai dengan 9. Al-mau'udatu artinya bayi-bayi yang sewaktu masa jahiliyah dikubur hidup-hidup oleh orang tua mereka. Karena malu mempunyai anak perempuan. Malu sekali di zaman jahiliyah mempunyai anak perempuan. Hina, malu. Maka kelak di hari kiamat, bayi-bayi itu ditanya, atas dosa apakah mereka dibunuh? Atas dosa apakah bayi itu dibunuh? Dimaksudkan sebagai ancaman terhadap para pelakunya, para pelaku pembunuh. Karena sesungguhnya apabila orang yang didolim ditanya, maka terlebih lagi bertanya hukum yang dikenakan terhadap pelaku kedoliman. Kan ditanyakan hukumnya kepada orang yang mendoliminya itu. Ya, di dalam ayat lain untuk menjelaskan tentang Imam Ibnu Katsir untuk menjelaskan tentang ayat ke-8, ayat ke-9, yaitu dikuatkan dengan surat An-Nahl ayat 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Wa idza busyira, padahal apabila seseorang, ahaduhum, seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran bil unsa, dengan kelahiran anak perempuan, dolla wajhuhu, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, hitam, wahuwa kadim, dan dia sangat marah atas kelahiran bayi perempuan itu. Yatawaro minal qaumi min ima busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a yahkumun. Ayat 59-nya. Yatawaro minal qaumi, dia bersembunyi dari orang banyak atas kelahiran bayi perempuan itu. Jadi di zaman jahiliyah, bila istrinya itu mau melahirkan, maka si para suami itu menjauh. Jadi bujeng-bujeng mendekat, menyayangi kepada yang mau melahirkan itu, Masya Allah. Di zaman jahiliyah seperti itu, adat kebiasaannya itu menjauh. Nanti kalau melahirkan bayi laki-laki, maka minta segera diberitahu. Tapi bila bayinya perempuan, maka jangan dulu diberitahu, tapi harus dibenamkan dulu, harus dibunuh dulu. Masya Allah, itulah zaman jahiliyah. Ayat ke-59-nya adalah yatawaro minal qaumi, dia bersembunyi dari orang banyak.
dari kaum. Mil su'i ma busyira bihi, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Ayum sikuhu ala hunin am yadussuhu fiturob, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Jadi hanya ada dua pilihan di zaman jahiliyah. Bila istrinya melahirkan anak perempuan, maka dia akan terus menghindar dari kaum itu, bersembunyi dengan penuh kehinaan karena mempunyai anak perempuan, atau yang keduanya, atau membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup, dikubur koropes, dikubur hidup-hidup. Masya Allah, itulah jahiliyah. Maka kata Allah, ala sa'ama yahkumun, di ujung ayatnya ini, ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Begitu buruk sekali hukum yang ada di zaman jahiliyah, kebiasaan yang ada di zaman jahiliyah itu. Ala sa'ama yahkumun. Surat An-Nahl ayat 58-59. Imam Ibnu Katsir untuk menguatkan tentang wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat dengan surat An-Nahl ayat 59. Ibu-ibu yang berbahagia, ahlul Quran, kemudian ayat ke-10-nya, wa idzas suhufu nusyirat, wa idza, dan apabila, wa idza, dan apabila, as-suhufu, lembaran-lembaran catatan amal, nusyirat, telah dibuka lebar-lebar. Qala Ad-Dhahak, Imam Ad-Dhahak berkata, ahli tafsir, Imam Ad-Dhahak berkata, utiya kullu insanin, Ad-Dhahak mengatakan bahwa setiap orang diberi utiya kullu insanin sohifatahu, setiap orang diberi catatan amal perbuatannya nanti di yaumul kiamah. Biyaminihi au bishimalihi, apakah dari sebelah kanannya atau dari sebelah kirinya. Menurut amal perbuatan masing-masing. Jadi nanti di yaumul kiamah diberi catatan, buku rapor. Masya Allah, catatan amal. Apakah dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri? Masya Allah, akan diberikan manusia itu. Di dalam surat Al-Haqqah, untuk menguatkannya, di dalam surat Al-Haqqah, surat ke-69, Al-Haqqah, surat ke-69 ayat ke-19, dugi ka-37, Ibu, dibaca oleh kita semua. Ayat 19-nya Al-Haqqah. Punten. Oh iya, Al-Haqqah ayat 19. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Fa'amma, maka adapun man, orang yang utiya kitabahu, diberikan kitabnya, biyamini, di sebelah kanannya.
Dari sebelah kanan dihaturkan dengan begitu terhormatnya, begitu dihormati, diterima dengan yang menerimanya itu orang yang terhormat biyaminihi. Fayaqulu, maka ia berkata, ha umuqra'u kitabiyah, marilah bacalah kitabku ini, dengan bangganya, dengan penuh kebahagiaan kepada orang-orang. Silahkan baca kitabku ini. Masya Allah, kitab yang diterima dari sebelah kanan. Inni donangtu anni mulakin hisabiyah. Ayat ke-20-nya. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bahagia, kita semua menginginkan ada dalam fi aisyatir radiyah, fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi, dalam surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, buah-buahannya dekat. Kulu washrabu hani'am bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Ayat 24-nya. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Silahkan nikmati apa yang sekarang dihidangkan. Inilah hasil dari amal dulu di dunia. Kemudian ayat ke-25 sebaliknya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Yang menerima dari sebelah kiri, maka dengan menyesal, dengan sedih, bingung, susah, sulit, berat itu. Alangkah baiknya bila kitab ini tidak diberikan kepadaku. Penyesalan orang-orang yang menyesal, yang durhaka. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Bagaimana perhitunganku. Masya Allah, dengan kitab yang begitu buruknya yang diterima dari sebelah kirinya itu. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Bila mati itu sudah beres, mati tidak apa-apa, itu adalah yang aku inginkan. Tidak ada hisab, tidak ada mizan, tidak ada masar, tidak ada asirat, tidak ada neraka, tidak. Alangkah baiknya mati itu sudah saja mati, kata orang yang durhaka. Ma agna anni maliya. Ayat 28. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Harta yang begitu menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Harta yang menjadikan dia itu durhaka. Dengan Allah memberikan harta, maka dia jadikan kedurhakaannya itu tidak menjadi agna, tidak memberi manfaat. Halaka anni sultania, kekuasaanku telah hilang dariku. Masya Allah, jabatanku, kekuasaanku waktu di dunia menjadi apa? Hilang sekarang, tidak bisa menolongnya. Harta, jabatan dan lainnya tidak bisa menolongnya. Huduhu fagullu, huduhu fagullu. Ayat 30, ibu-ibu. Allah berfirman, huduhu, kata Allah, tangkaplah dia. Fagullu, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Allah menyuruh kepada para malaikat, kepada orang yang durhaka itu, tangkaplah dia. Kemudian belenggulah ia.
Tsummal jahima sallu. Summa kemudian al jahima sallu. Masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Masukkan, lemparkan ke api neraka yang menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dzira'an fasluku, ayat 32. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minuna billahil azim. Sesungguhnya dia orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Falaisa lahul yauma hahuna hamim, maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya. Wala ta'amun illa min gislin, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. La ya'kuluhu illal khati'un, tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Ibu-ibu ahlul Quran, ashabul Quran, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para staf pimpinan dan daiyah PW Persistri Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Qatadah, waqala Qatadatu. Qatadah mengatakan, sohifatuka ya bena Adama, catatan amal perbuatanmu hai anak Adam, tumla fiha, engkaulah yang akan memenuhinya. Engkaulah, tidak akan tertukar catatan dengan yang lainnya. Engkaulah yang akan mengisinya, memenuhinya. Apakah akan dipenuhi dengan amal yang nanti akan menerima bukunya dari sebelah kanan, atau sebaliknya? Engkaulah yang akan mengisinya. Tumla fiha. Summa tutwa, kemudian ditutup. Setelah itu ditutup catatan amal. In koto'a amaluhu, putus amal-amalan. Pupus, mulih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditutup amal. Summa tunsharu alaikal yaumal qiyamati. Punten. Summa tunsharu alaika yaumal qiyamati. Lalu dibeberkan terhadapmu di hari kiamat nanti. Catatan amal akan diperlihatkan, akan dibeberkan, diperlihatkan nanti di hari kiamat. Fal yangdur rojulun mada yumli fi sohifatihi. Maka sekarang hendaklah setiap orang merenungkan catatan apakah yang akan dimasukkannya ke dalam lembaran amal perbuatannya itu. Masya Allah, tatkala kita masih dibangunkan, di sepertiga malam Allah membangunkan, Allah mengembalikan ruh kepada kita semua. Setelah ruh itu ditahan, di dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ayat ini tidak diulang di surat yang lain. Ayat ini hanya satu-satunya. Allah memberikan peringatan, memberikan tadzkirah kepada kita semua bahwa Allahu yatawaffal anfusa. Allah lah yang akan mewafatkan manusia. Hina mautiha, ketika mautnya. Ai naumiha, ketika sedang tidurnya. Jantan tidur tadi sebatna teh maut. Masya Allah.
Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Begitu juga orang-orang yang lam tamut, yang tidak mati tatkala tidurnya, yang sekarang alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah, yang masih dibangunkan oleh Allah, sama waktu tidurnya itu ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedang tidur hanya ada dua kesempatan. Kesempatan yang pertama adalah kata Allah itu fayumsiku. Ruhnya itu yumsiku, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati kodo alaihal maut, karena telah dikodokkan mautnya di saat sedang tidur. Artinya ruhnya tidak dikembalikan lagi kepada jasadnya. Kemudian yang kedua, kalau tidak ditahan, wayursilul ukhro, seperti kita semua masih termasuk kepada yursilul ukhro, yang masih dilepaskan, yang lainnya itu pami manuk masih digeleberkeun keneh itu, Masya Allah, alhamdulillah. Maka ada yang bangun jam 2, jam 3, Allah mengembalikan keneh. Begitu kita semua bangun, dibangunkan oleh Allah, maka Rasulullah mengajarkan untuk kita semua zikrullah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dikembalikan sampai kapan ini dikembalikan? Ila ajalim musamma, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, telah ditutup catatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditentukan. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan sesungguhnya tidur, bangun, kita semua adalah ini sebagai mati, hidup, ini semua adalah sebagai tanda kemahaagungan Allah bagi kaum yang senantiasa bertafakur. Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran, bi'ah Qur'aniyah, alhamdulillah. Nomor ayat ke-11, Bu. Wa idas sama'u kushitat. Wa idas sama'u, dan apabila kushitat, langit dilenyapkan, dihilangkan, dilenyapkan. Insyaallah. Ola Mujahid berkata, Imam Al-Mujahid berkata, ujtudzibat, kata Mujahid, yaitu langit dilenyapkan itu adalah ujtudzibat, langit ditarik langit oleh Allah. Wa qala as-Sudi, Imam As-Sudi mengatakan kusifat, kusitot itu kusifat, bahwa langit dibuka ayeuna jadi tidak ada langit lagi, kusifat. Wa qala Abdohak berkata tan kasitu fatadhabu. Abdohak mengatakan bahwa langit disingkapkan lalu lenyap, disingkap, dibuka, kemudian lenyap, hilang. Masya Allah, kiamat. Kemudian ayat ke-12, Bu, wa idzal jahimu su'irat. Wa idza, dan apabila al jahimu, neraka jahim, su'irat, dinyalakan. Apabila neraka jahim dinyalakan, insyaallah, neraka jahanam. Saur Rasulullah mun hadis nu didugikeun ku sahabat Umar bin Khattab, aksiru zikron nar, perbanyaklah mengingat neraka, sing seueur emut kana neraka. Masya Allah, kedah disosialisasikan neraka itu, artinya disampaikan kepada keluarga, anak, incu, Masya Allah, kepada masyarakat disampaikan neraka itu. Jahanam itu harus disampaikan. Kemudian sahur Rasulullah, jahanam itu qoroha ba'idun,
dalamnya itu begitu jauh. Upami ngagorolongkeun batu dari bibir neraka, maka 70 tahun belum sampai ke dasar neraka. Masya Allah. A'udzubillahi minan nar. Ya Allah, tebikeun. Waqina azaban nar. Urang sadaya nyuhunkeun disalamatkeun tina azab neraka. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahanam dinyalakan. Qala as-sudiyu, as-sudi berkata, uhmiyat, kata as-sudi itu, uhmiyat, su'irat itu uhmiyat, bahwa neraka jahanam dipanaskan, dinyalakan itu dengan begitu panasnya. Waqala Qatadah, dan Qatadah mengatakan su'irat itu ukodat, dinyalakan, ukodat. Wa innama su'iruha godobullahi, dan ia mengatakan, Imam Qatadah mengatakan bahwa sesungguhnya yang membuat neraka jahim menyala tiada lain karena murka Allah, wa khotoya bani Adam, murka Allah terhadap dosa-dosa bani Adam. Allah itu godiballah, murka Allah. Masya Allah. Jadi dinyalakannya api jahanam itu karena dengan kemurkaan Allah kepada bani Adam. Karena durhakanya membangkang ngalawan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ke-13-nya ibu-ibu. Wa idzal jannatu uzlipat. Ini raos-raosna oge tentang surga. Wa idzal jannatu, dan apabila surga uzlipat, didekatkan. Surga didekatkan. Masya Allah, sawur Rasulullah, surga teh ibu-ibu parantos meminta, memohon ke Allah, ya Allah masukkan orang-orang itu ke surga. Masukkan ya Allah, lebetkeun geura ngalebetkeun ka surga untuk menikmati apa yang Allah berikan di surga. Saur Allah, sobar surga, karena engke bakal dilebetkeun ka surga mah saparantos yaumul qiyamah. Surga itu numawi ti ayeuna surga teh mohon, surga itu al jannatu, saur Rasulullah, al jannatu mustafaqotun ila arba'atin. Surga itu begitu merindukan. Ya Allah, rindu sekali surga kepada 4 golongan jalmi. Ya Allah, mugi-mugi kita semua yang dirindukan surga, kita merindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 saur Rasulullah. Kahiji talil Quran. Jalmi anu senantiasa melantunkan, lisannya itu senantiasa dipakai untuk melantunkan tala, utlu, melantunkan Al-Quran. Melantunkan Al-Quran. Henteu bosen, Masya Allah. Quran teras dibaca, diangus, ditilawah, dipelajari, diajarkan, dihafalkan, diamalkan. Al-Quran itu ada 5 adomatul Quran, talil Quran. Yang kedua yang dirindukan oleh surga itu, surga begitu merindukan kepada hafidul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Lisannya itu terjaga, dijaga, henteu asal bicara. Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ayat 18 eta teh serat Qaf pamitil mohon. Segala sesuatu yang dilantunkan dari lisan kita semua kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Cerdas kita semua, satu acan nyarios teh, aduh ieu teh malaikat raqib nu bakal nyeratkeun atanapi malaikat atid. Masya Allah.
mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ibu ikhwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tentang surga itu didekatkan. Qala Abdohak berkata, wa Abu Malik dan Abu Malik, wa Qatadah dan Qatadah, wa Robi ibnu Husaimin dan Robi bin Husaim ae korubat ila ahliha. Yang dimaksud menyebutkan bahwa makna yang dimaksud ialah surga didekatkan kepada para calon penghuninya. Calon penghuni surga anu ayeuna begitu dirindukan, hapunten nembe dua, kahiji talil Quran, hafidul lisan, watut imut to'am, memberikan makan, kesolehan sosial, wasaumu Ramadan, kemudian saum di bulan Ramadan. Insyaallah begitu dirindukan oleh surga. Nah, kata Abdohak, Abu Malik, Qatadah sareng Ar-Rabi bin Husaim ae korubat ila ahliha, menyebutkan bahwa makna yang dimaksud ialah surga didekatkan kepada calon penghuninya. Ayat yang terakhir, ayat 14, alimat nafsum ma ahdorot. Alimat nafsum, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui ma ahdorot, apa yang telah dikerjakannya. Ti ayeuna keneh oge sok menyadari naon nu dipidamel ieu teh pi surgaeun, naudzubillah sawangsulna mohon. Janten Masya Allah, dinten ieu ku Allah kita semua masih diberi kesempatan. Upami teu aya surgaeun mah, pi surgaeun mah moal dipidamel, moal diucapkeun, moal dicarioskeun, upami sanes pi surgaeun mah. Masya Allah. Alimat nafsum ma ahdorot, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya nanti di yaumul qiyamah. Dan inilah jawaban ayat ini sebagai jawaban dari qasam, sumpah. Jadi yang tadi dari mulai serat at-takwir itu mohon punten ibu-ibu hayang ningali. Serat at-takwir itu adalah qasam. Sumpah. At-takwir. Idza syamsu kuwir wa idan nujumun kadarot, dan seterusnya sampai dengan wa idal jannatu uzlipat. Maka qasam itu, sumpah itu dijawab dengan alimat nafsum ma ahdorot. Alimat nafsum ma ahdorot. Dan inilah jawaban qasam atau sumpah yang telah disebutkan di atas, yakni apabila semua peristiwa tersebut terjadi, maka saat itulah tiap-tiap diri mengetahui apa yang telah dikerjakannya, baru menyadari apa yang telah dikerjakan, karena semuanya telah ditampakkan di hadapannya, terus ditingalikeun sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Disebutkan dina serat Ali Imran ayat 30 ibu-ibu. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim mudoro. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapat segala kebaikan yang dilakukannya, dihadapkan di mukanya. Tadi dipasihkeun dengan dari sebelah kanan, kemudian mangga tah tingali catatan amal solehmu. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida al ayat.
Surat Ali Imran ayat 30. Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya, ia ingin kalau kiranya antara jadi akan diperlihatkan kejahatan-kejahatan pun dalam catatan akan diperlihatkan. Maka ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, tebihkeun minta dijauhkan dengan hari yang nanti akan diperlihatkan amal-amal itu. Bagi orang-orang yang durhaka, minta kepada Allah, minta dijauhkan, minta dikembalikan lagi ke alam dunia, minta dijauhkan. Dan dalam firman-Nya untuk menguatkan tentang alimat nafsum ma'ahdorot, surat Al-Qiyamah ayat 13. Yunabba'ul insanu yauma idzim bima qaddama wa akhor. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Masya Allah. Naon utos dipidamel sareng naon anu dilalaikan, Masya Allah, akan diberitahukan. Untuk yang terakhirnya, ibu-ibu, para taskil pimpinan wilayah sareng daiyah PW Persis di Jawa Barat yang tergabung, alhamdulillah kita semua berbahagia berada dalam bi'ah Qur'aniyah. Untuk yang terakhirnya adalah hadis dari sahabat Adi bin Hatim. An Adi bin Hatimin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu sahabat Adi bin Hatim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tiada seorang pun di antara kalian moal aya nu kalangkung sadayana illa wasayukallimuhullahu yaumal qiyamati. Tiada seorang pun di antara kalian selain Allah akan mengajaknya bicara pada hari kiamat. Semuanya akan dibawa bicara oleh Allah pada hari kiamat. Laisa bainallahi wa bainahu turjumanun. Tidak ada juru penerjemah antara dia dan Allah. Teu aya nu nerjemahkeun, teu aya batur, furoda, Masya Allah, akan mempertanggungjawabkan di payunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu aya penterjemah, teu aya penghalang, langsung menghadap Allah. Tidak ada penterjemah. Sumayan duru falayaro syai'an kuddamahu. Sumayan duru baina yadaihi patas taqbiluhu annaru. Kemudian ia memperhatikan dan tidak ia lihat apapun di hadapannya. Lantas ia melihat ke depannya selain ia didatangi oleh api neraka. Melihat ke depan sene neraka, ke belakang, ke kanan, ke kiri, dikepung oleh neraka, oleh api neraka. Semuanya, kata Rasulullah, patas takbiluhu annaru. Paman istato aminkum, maka dari itu maka siapa istato aminkum, maka siapa di antara kalian mampu, minkum di antara kalian, an yattaqiyan naro, hindarilah neraka itu. Ti ayeuna kedah dihindari neraka, walau bisyikki tamrotin, sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kalaupun hanya dengan sebiji kurma, halangan sene neraka. Insyaallah sodako. Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon dimaafkan dari segala kehilapan, kesalahan. Semoga Allah mengampuninya. Mugi-mugi ibu memaafkan.
Hatur nuhun, jazakumullahu khairan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.